Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak, kali ini saya akan memberikan panduan bagaimana kita membuat daftar hadir di dalam Teams. Baik, misalnya saya akan membuat daftar hadir di 10B1 di bagian channel fisika misal ya. Di catatan biar jadi satu dan tidak tenggelam oleh pesan ini, saya buat di catatan Ibu Bapak. Kemudian saya tambahkan saja di sini. Saya tambahkan baru, kemudian saya pilih absensi atau daftar hadir gitu aja ya. Daftar hadir. Baik, kita sudah punya daftar hadir. Kemudian kita masuk ke umum. Di bagian buku catatan kelas, kita buka. Kemudian kita buka yang collaboration space. Kemudian di fisika note. Kemudian kita buka di fisika note. Kita pilih daftar hadir. Kemudian kita masukkan sini aja. Kita sisipkan. Kemudian kita tambahkan form. Tambahkan form. Misalnya ini belum masuk, saya masuk dulu. Baik Bapak. Kemudian karena saya belum memiliki form daftar hadir, maka saya membuat baru saja. Buat baru. Misalnya saya 2 kelas yang saya ampuh. Berarti saya tambahkan daftar hadir kelas, misalnya tadi fisika, kelas lintas minat fisika, dan seterusnya. Bebas Bapak. Kemudian saya tambahkan, kemudian saya pilihan ini, kemudian kelas. Ya. Misalnya di sini ada kelas 10B1 misalnya. Kemudian di sini 10B2. Ya, itu saja. Kemudian saya wajibkan ini harus diisi supaya nanti tidak memakan. Kalau seandainya 2, cukup kita gunakan opsi yang seperti ini. Tapi kalau seandainya pilihannya banyak, opsinya banyak, atau kelas yang kita ampuh banyak, maka sebaiknya kita gunakan yang drop down. Artinya biar tidak nanti memenuhi layar HP peserta didik. Baik, karena ini kebetulan saya 2, misal saya tidak usah di drop down, tapi tetap ditampilkan. Yang berikutnya kita akan menampilkan nama kelas. Nama, kemudian kita pilih yang ini misalnya ya, pilih ini lagi. Kemudian saya misalnya nama siswa. Agar nama siswa tidak salah atau tidak sama dengan absensi kita, maka kita isikan berdasarkan nama di absensi saja. Kebetulan ini saya punya absen. Ini misalnya saya copy, Ctrl C, kemudian saya masukkan ke sini, Ctrl V. Baik, yang tidak perlu kita hapus. Tuh, kemudian yang berikutnya kita tambah lagi. Sekarang ini pilih lagi. Kemudian ini misalnya tadi nama siswa misalnya 10B1 ya, 10B.1. Kemudian yang ini nama siswa 10B2. Baik, sekarang kita pilih yang B2. Saya Ctrl C. Kemudian saya pastekan di sini. Yang ini saya tidak hapus. Baik,
karena ini opsinya banyak, saya jadikan drop down saja. Drop down. Ini juga saya jadikan drop down. Yang ini saya jadikan drop down. Drop down. Nah, baik. Sekarang kita tambahkan tanggal. Kita tambahkan tanggal. Tambah, kemudian kita pilih tanggal. Berarti tanggal. Tanggal. Kemudian kita misalnya tambahkan resume ya. Kita pilih ini, kemudian pilih kita panjang ini, berarti resume pembelajaran. Baik, Bapak. Sekarang kita akan mengatur ini. Jika jawabannya anak memilih kelas ini, maka nanti larinya ke sini. Kalau yang memilih kelas 10B, dia larinya ke 10B. Maka di bagian sini, kita tambahkan ini. Kemudian tambahkan pencabangan. Ya, misalnya yang 10B, nanti larinya ke 10B. Kemudian yang 10B2, kita larinya ke 10B2. Nah, yang berikut. Yang ini juga. Ini pencabangan sini juga. Ini jangan berikutnya. Tapi kita pilih, karena ini sudah ini, kita pilih ke, berarti yang tanggal. Ya, semua tanggal. Artinya apa? Nanti biar begitu dia mengisi nama siswanya, maka dia tidak loncat ke B1. Mohon maaf, ke B2, melainkan langsung ke tanggal. Dan seterusnya, saya percepat Ibu Bapak. Oke, baik. Jadi, misalnya nanti B1, memilih kelas B1, anak atau larinya ke sini. Kalau B2 larinya ke yang daftar siswa B2. Sedangkan setiap anak, jika sudah selesai memilih ini, maka dia lanjutnya bukan ke berikutnya, tapi adalah ke tanggal. Sedangkan yang ini, kan yang terakhir. Ini tidak usah kita buat seperti ini, karena otomatis setelah ini dia pilih, dia larinya ke berikutnya. Baik, kalau sudah seperti itu, sekarang kita kembali. Setelah melakukan tadi, kita sekarang pengaturannya. Ya, pilih pengaturan, kemudian pengaturan. Ini kita buat yang ini saja, karena nanti anak-anak kan berada semua di Teams. Baik, ini mengatur tanggal mulainya sama seperti yang dulu sudah sampaikan dalam materi Microsoft Form. Ini juga tanggal selesai. Kemudian kita sesuaikan pesan. Terima kasih telah melengkapi daftar kehadiran dan mengisi resume pembelajaran hari ini misalnya ya. Kemudian kalau sudah, kita pilih oke, maaf ini saya kecilkan dulu. Saya pilih oke ya, kita preview atau pratinjau. Nah ini Pak, misalnya saya pilih 10B1, maka dia larinya ke siswa B1. Ya B1, saya misalnya pilih lagi Aditya, maka dia larinya ke tanggal. Ya. Saya ulang lagi, misalnya B2, kemudian saya pilih ke B2 tetap ke tanggal, jadi tidak ada masalah. Jadi yang kita tadi buat pencabangan hanya B1. Saya pilih lagi sini, berarti kalau dia ke sini, ini B1 langsung. Ya. Kemudian kita pilih misalnya, sekarang ini resumenya apa. Kalau sudah nanti kirim. Nah, ini selesai. Baik, sekarang kita masuk lagi ke timnya. Kembali masuk ke timnya. Nah, ini tadi kan sudah dibuat, ini daftar hadir tinggal. Yang ini adalah kita sisipkan. Nah, Ibu Bapak, jadi nanti daftar hadirnya di sini. Maka begitu anak-anak masuk ke fisika, kemudian nanti pada saat pembelajaran kita sampaikan, anak-anak jangan lupa isi daftar hadir hari ini misalnya.
hadir hari ini dilihat di catatan channel atau saluran lah ya, catatan saluran belajar fisika. Nah, seperti itu. Jadi kita tiap hari kita mengingat anak-anak, sehingga nanti begitu anak-anak masuk di dalam pembelajaran kita, maka dia akan melihat di catatan sini, kemudian nanti dipilih di bagian daftar hadir tadi. Daftar hadir, diklik, kemudian daftar hadir sini, maka anak tidak perlu lari atau tidak perlu masuk ke Microsoft Form lagi, tapi sudah langsung mengisi di sini. Misal, saya isi, kemudian namanya saya isi, kemudian tanggalnya misalnya hari ini 18 saya isi, ini resumenya misalnya belajar materi dan seterusnya, kemudian kirim. Seperti itu. Baik, Ibu Bapak, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, kita sambung ke pembelajaran yang dengan materi yang berikutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.